Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak hebat? Jumpa lagi dengan Ibu Emi Saprida di pembelajaran daring IPA kita. Pada hari ini kita sudah memasuki bab 2, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran IPA kita. Baik, mari kita lanjutkan. Kompetensi dasar 3.7 menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah kamu mampu menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya, dan kamu dapat mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Anak-anak ibu, perhatikan, ini adalah gambar burung bangau yang sedang bertengger di atas sebatang pohon, ya, di daerah Suaka Marga Satwa, dan di bawahnya ada seekor biawak yang sedang mengendap-endap mencari mangsa. Nah, apabila burung bangaunya nanti turun ke bawah, maka burung bangau tadi akan menjadi santapan biawak. Nah, peristiwa ini sering terjadi di semua tempat bahwa makhluk hidup itu saling berinteraksi. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oleh karena itu, kamu harus pahami dulu mengenai lingkungan dan melakukan pengamatan terhadap lingkungan. Baik anak-anak ibu, kalian harus paham dulu apa itu lingkungan ya. Jadi lingkungan ini adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung ya. Jadi yang ada di sekitar kita itulah yang disebut dengan lingkungan ya, di luar dari individu kita, diri kita. Nah, lingkungan ini bisa dibedakan menjadi dua. Ada lingkungan biotik dan ada abiotik. Kalau lingkungan biotik itu terdiri atas makhluk hidup ya, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Sedangkan lingkungan abiotik terdiri dari benda-benda yang tidak hidup. Ya, seperti air, udara, ya, batu, dan lain-lain. Nah, lingkungan ekosistem dan komponennya, kalian tentu pernah mendengar ekosistem. Ekosistem itu apa? Ya, terdiri dari dua kata, oikos rumah sendiri, yang sistema yaitu terdiri dari bagian yang utuh. Jadi ekosistem itu adalah sistem yang dibentuk di suatu daerah dan terjadi hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik dalam suatu habitat. Jadi ada ilmu yang mempelajari tentang ekosistem, yaitu ekologi ya. Itu terdiri dari kata ekos rumah, logos ilmu. Jadi ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang lingkungan. Nah, sekarang kita bahas tentang satuan-satuan dalam ekosistem. Yang pertama yaitu adalah individu. Ya, individu. Individu berasal dari bahasa Latin individuum yang berarti tidak dapat dibagi. Jadi dalam ekologi, individu berarti satu organisme ya. Jadi makhluk hidupnya tunggal ya, satu ya, misalnya seekor panda, seekor monyet, seorang anak, itulah individu. Nah, yang kedua yaitu populasi. Apa itu populasi? Nah, populasi merupakan sejumlah individu sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Jadi satu jenis ya, misalnya ayam semuanya itu berkumpul, namanya populasi. Panda semuanya. Nah, itu kumpulan panda-panda itu namanya populasi. Nah, yang berikutnya adalah komunitas.
komunitas ya. Nah, apa pula itu komunitas? Komunitas adalah seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Nah, contohnya ini ya, populasi gambar ini ya di samping ya, ada populasi rumput, populasi serangga, populasi rusa, populasi harimau kumpul di suatu daerah. Itu terbentuk komunitas. Nah, tingkatan berikutnya adalah ekosistem ya. Nah, ekosistem ini adalah ya hubungan timbal balik atau interaksi antara anggota komunitas dengan benda tak hidup, yaitu interaksi antara biotik dan abiotik ya. Jadi ada dua macam ekosistem. Ekosistem alami yang terbentuk secara alamiah ya seperti sungai, laut, dan ekosistem buatan ya seperti misalnya ekosistem sawah, ekosistem danau, itu termasuk ekosistem buatan. Nah, satuan ekosistem berikutnya adalah biosfer. Nah, biosfer ini merupakan kumpulan ekosistem yang terdapat di bumi, ya nak ya. Jadi, biosfer merupakan lapisan permukaan bumi dan atmosfer yang dihuni oleh seluruh makhluk hidup. Nah, tadi komponen penyusun ekosistem, tadi ada komponen biotik dan komponen abiotik ya. Jadi komponen biotik itu yaitu ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup. Nah, berdasarkan fungsinya atau peranannya atau misianya dalam ekosistem itu komponen biotik dibagi menjadi yang pertama produsen. Apa itu produsen? Yaitu makhluk yang dapat menghasilkan zat makanannya sendiri atau bersifat autotrof ya, bisa membuat makanan sendiri. Autotrof dibagi dua. Fotoautotrof yaitu organisme autotrof yang mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik dengan bantuan energi cahaya. Contohnya tumbuhan hijau dan alga. Berikutnya kemoautotrof yaitu autotrof yang mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik dengan bantuan energi kimia ya. Berikutnya konsumen ya. Nah, anak-anak ibu, apa itu konsumen? Konsumen ya adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, tetapi menggunakan bahan yang dihasilkan oleh produsen atau dari konsumen lain yang menjadi mangsanya. Nah, konsumen ini disebut heterotrof, yakni organisme yang bergantung pada organisme lain untuk memperoleh makanan ya. Jadi dia nggak bisa membuat makanan sendiri seperti produsen. Golongan konsumen terdiri atas manusia dan hewan ya. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dibagi 3. Ada herbivora, yaitu makhluk hidup yang memakan tumbuhan, contohnya sapi, rusa, kambing, dan lain-lain. Yang kedua, karnivora, yaitu makhluk hidup pemakan daging. Contohnya harimau, buaya yang punya taring ya, punya gigi taring. Yang ketiga, omnivora, yaitu makhluk hidup pemakan segalanya. Ya. Jadi omnivora ini memakan baik tumbuhan maupun daging ya, contohnya bebek, kera, dan manusia. Itu tergolong omnivora. Nah, anak-anak ibu semuanya, nah konsumen berdasarkan tingkatan atau kedudukannya ini dalam ekosistem dibedakan menjadi konsumen tingkat pertama, yaitu apa? Makhluk hidup yang secara langsung memakan produsen, memakan tumbuhan ya. Jadi kedudukan tingkat pertama adalah herbivora. Nah, konsumen tingkat kedua yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat pertama. Dengan kata lain, karnivora adalah konsumen tingkat kedua. Konsumen tingkat ketiga yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat 2. Dan seterusnya. Berikutnya pengurai atau dekomposer, yaitu makhluk hidup yang menguraikan zat-zat yang terkandung dalam sampah dan zat-zat sisa yang telah mati menjadi zat yang lebih sederhana seperti mineral dan zat organik lainnya.
Mineral dan zat organik hasil penguraian meresap ke dalam tanah yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Siapa ini yang berperan sebagai dekomposer atau pengurai, yaitu bakteri dan jamur. Berikutnya, detritivore. Ya, apa itu detritivore? Detritivore yaitu organisme heterotrof yang memakan bahan organik berupa sampah atau seresah yang disebut detritus. Misalnya sampah atau kotoran menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Dengan adanya detritivore, ini akan mempermudah kerja dekomposer. Contoh si detritivore ini adalah cacing, siput, keluing, tripang. Nah, ini adalah organisme yang memakan seresah-seresah. Nah, baik anak-anak ibu semuanya. Jadi komponen berikutnya komponen biotik ya. Komponen biotik itu adalah tumbuhan sebagai produsen, yaitu konsumennya adalah ada karnivora, ada herbivora, ada omnivora, dan dekomposernya yaitu jamur dan bakteri. Nah, kita lanjut komponen abiotik. Komponen abiotik yaitu semua benda yang tak hidup yang ada di sekitar yang mempengaruhi atau mendukung makhluk hidup dalam suatu ekosistem untuk melaksanakan seluruh aktivitas hidupnya. Komponen abiotik yang tidak hidup ini contohnya air, tanah, udara, cahaya, suhu, dan zat-zat kimia yang sangat diperlukan ya, misalnya nitrogen, kalsium, kalium, fosfat, magnesium, dan zat besi. Alhamdulillah anak-anak ibu, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjutkan ke video berikutnya minggu depan. Nah, semoga apa yang sudah kamu pelajari, apa yang sudah kamu simak dapat kamu pahami. Apabila ada yang kurang jelas, kamu bisa menanyakan langsung kepada ibu. Untuk tugas-tugasmu akan ibu share melalui Google Classroom atau WA, dan kamu harus segera mengirimkan tugasmu. Oke anak-anak ibu, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.